Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali untuk pertemuan ketiga mata kuliah metodologi penelitian dengan judul metode penelitian eksperimental. Ini kelanjutan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita bahas tentang penelitian korelasional. Apa dengan penelitian eksperimental? Menurut Sugiono tahun 2011 mengatakan bahwa penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Ya. Minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa lebih utama dalam penelitian kuantitatif itu eksperimental, ya, dibanding dengan penelitian komparasi ataupun korelasi. Ya, ini lebih ditekankan karena di sini nanti peneliti bisa memanipulasi variabel, ya, dari variabel-variabel yang dieksperimenkan oleh peneliti. Sehingga di sini ditekankan ada untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu, ya, terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Sehingga kondisi perlakuan tertentu inilah nanti yang kita eksperimenkan, ya. Perlakuan tertentu ini nanti ini yang kita eksperimenkan. Itu. Kemudian Budiono tahun 2017 juga mengatakan bahwa dalam penelitian eksperimental nanti peneliti berusaha untuk memanipulasi, ya, di sini ada kata-kata memanipulasi, ya, satu variabel bebas atau lebih, ya, satu variabel bebas atau lebih, sehingga nanti dalam penelitian eksperimen itu bisa terdiri dari satu variabel bebas, bisa lebih, ya, dan mengendalikan variabel-variabel luaran, sehingga nanti variabel-variabel luaran itu harus dikendalikan, sehingga nanti variabel luaran itu banyak sekali, ya, tidak hanya prestasi, mungkin yang lain ini harus dikendalikan, ya, dan melakukan pengukuran observasi terhadap satu variabel terikat, ya. Nanti satu variabel terikat ini yang akan kita kejar dari hasil penelitian kita, atau lebih juga boleh, untuk menemukan variasi yang muncul seiring dengan manipulasi variabel bebas tersebut. Sehingga nanti logikanya adalah peneliti berusaha untuk memanipulasi, ya, ini kuncinya di memanipulasi variabel bebas, bisa satu, bisa lebih. Akibat dari manipulasi variabel bebas itu, akibatnya adalah munculnya, ya, hasil dari namanya variabel terikat, ya, bisa satu variabel terikat, bisa lebih. Jika nanti hanya satu variabel terikat, nanti kita menggunakan ujinya cukup uji T atau ANAVA. Tapi nanti kalau lebih dari dua variabel terikat itu ujinya menggunakan sudah multivariat. Nah, perbedaannya nanti pada uji statistik. Ini ciri penelitian eksperimental. Apa ciri yang pertama, ya? Ciri yang pertama adalah nanti pengendalian, ya, pengendalian. Ya, ini ciri yang pertama. Yang kedua adalah manipulasi. Ciri yang ketiga adalah pengamatan. Sehingga itu ciri yang digunakan untuk penelitian eksperimental. Yang pertama adalah pengendalian, yang kedua manipulasi, yang ketiga adalah pengamatan. Apa itu sih pengendalian? Pengendalian adalah inti penelitian eksperimental, ya. Di sini nanti tanpa pengendalian, peneliti tidak mungkin dapat menilai secara tegas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya. Apabila ada dua situasi sama dalam segala hal, kecuali faktor yang ditambahkan atau dibuang dari salah satu situasi itu, maka setiap perbedaan yang muncul di antara kedua situasi tersebut dapat dikaitkan dengan faktor itu. Sehingga nanti kalau kita melakukan suatu perlakuan terhadap satu variabel, itu akan berpengaruh terhadap munculnya variabel terikat.
Nah, kadangkala itu tidak hanya satu variabel terikat yang muncul, bisa juga yang lain. Maka nanti peneliti harus pintar-pintar mengendalikan, ya, dikendalikan supaya munculnya itu tidak tidak cukup satu saja, ya, tidak muncul yang lain, sehingga harus dikendalikan. Itu yang pertama adalah manipulasi. Manipulasi suatu variabel menunjuk pada tindakan yang sengaja dilakukan oleh peneliti, sehingga nanti peneliti berusaha untuk memanipulasi suatu variabel. Biasanya variabel bebas ya yang kita manipulasi. Contoh variabel bebas seperti apa? Misalkan penerapan suatu metode pembelajaran, penerapan suatu model pembelajaran. Di sini namanya adalah manipulasi suatu variabel. Nah, akibat dari manipulasi variabel ini adalah nanti munculnya variabel terikat. Sehingga variabel terikat itu merupakan akibat dari manipulasi variabel bebas. Ya. Dalam penelitian pendidikan dan perilaku lainnya, manipulasi variabel mempunyai bentuk khas, di mana peneliti memberi seperangkat kondisi yang bermacam-macam dan yang telah ditentukan sebelumnya kepada subjek. Sehingga di sini penekanannya pada manipulasi variabel bebasnya. Nah, seperangkat kondisi yang berbagai macam itu nanti yang disebut dengan variabel bebas atau variabel eksperimental, ya, atau variabel pelakuan. Sehingga kunci utama dari manipulasi adalah variabel bebasnya, ya. Sehingga Anda harus bisa membedakan apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat, ya, seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah pengamatan, ya. Setelah peneliti melakukan suatu manipulasi dari variabel itu, ya, kemudian nanti kita eksperimenkan, jangan lupa dilakukan pengamatan. Nah, dalam pengamatan peneliti bisa nanti melihat pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel jawaban atau variabel respon atau variabel terikatnya. Sehingga nanti dari situ, dari manipulasi variabel bebas, peneliti bisa melihat variabel terikatnya atau variabel jawabannya. Pengamatan dilakukan terhadap ciri-ciri tingkah laku subjek yang diteliti. Ya, nilai pengamatan ini nanti bersifat kuantitatif. Kenapa? Ya, karena itu terikat, Mbak. Ya, misalnya prestasi itu kan kuantitatif, ya, berupa nilai. Nilainya berapa? Misalkan 80, 90 itu kuantitatif gitu ya. Bisa tidak Pak berupa tidak kuantitatif, bisa sifatnya kualitatif. Misalnya apa? Misalnya itu pramuka, ya, pramuka itu kan nilainya itu tidak kuanti, tapi biasanya terakhir itu baik sekali, baik, cukup, itu nilainya kualitatif, ya, sehingga bisa bersifat kuali, bisa bersifat kuanti. Namun lazimnya dalam penelitian kuantitatif itu bersifat kuanti karena arahnya supaya bisa diuji secara statistik, ya. Itu begitu ya, itulah maka nanti nilai ini merupakan bentuk dari variabel terikatnya atau luaran dari variabel terikatnya. Oke, macam-macam penelitian eksperimental, ya. Yang pertama itu yang disebut dengan pre-experimental design. Yang kedua ada true experimental design. Yang ketiga factorial design, dan yang keempat quasi experimental design. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan experimental design? Dikatakan pre-experimental design, ada kata-kata pre ya, atau pra itu, pra sejarah, pra kuliah misalnya, berarti kan sebelum kuliah. Pre-experimental design, sehingga ada kata-kata pre, ya, sebelum. Di sini dikatakan desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, sehingga belumnya. Ya, di sini belum merupakan eksperimental sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Variabel dependent itu merupakan variabel terikat ya, Mbak, Mas. Dependent itu terikat. Nah, kalau yang bebas itu namanya independent. Independent itu bebas. Ya, sehingga variabel dependent itu variabel terikat.
Sehingga di sini kadangkala yang mempengaruhi variabel terikat itu tidak hanya satu. Contohnya gini ya, contoh. Misalkan Anda akan bereksperimen penerapan metode STAT terhadap prestasi belajar. Anda katakan di akhir ternyata nilai prestasinya bagus dari perlakuan STAT-nya. Tapi kalau nanti diteliti secara detail belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena bisa jadi ada variabel luar yang ikut mempengaruhi eksperimen Anda. Contohnya apa misalkan? Contohnya anak-anak ikut les di luar. Jangan-jangan naiknya prestasi dia bukan karena metode Anda, tetapi karena dia ikut les di luar. Nah, itulah yang dinamakan dengan ada variabel luar yang ikut berpengaruh. Maka tadi ya, kuncinya peneliti itu adalah melakukan pengontrolan. Dikontrol itu ya, jangan sampai ada variabel luar yang ikut mempengaruhi terikatnya. Ya, jangan sampai prestasi ini naik bukan karena metodenya, tapi karena anak-anak ikut tes di luar. Lah itu. Nah, itu nanti kan kadang-kadang sulitnya eksperimental itu di situ ya. Kontrolnya maka kunci. Nah, itulah dikatakan sebagai eksperimental pre-eksperimental design ya. Kadang-kala masih ada variabel luar yang ikut berpengaruh. Jadi di sini hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independent ya. Hal ini dapat terjadi karena apa? Karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random ya. Kadangkala kalau kita masih kesulitan itu masih kategorinya pre-experimental design ya. Itu ya pre-experimental design. Itu yang pertama. Yang kedua yang namanya istilah true experimental design. Ada istilah true. True itu kalau diartikan itu benar, tapi bukan benar di sini, tapi diartikan itu sungguh-sungguh sebenarnya ya. Sehingga dikatakan true experimental design itulah eksperimen yang sungguh-sungguh atau eksperimen yang sebenarnya. Eksperimen yang betul-betul gitu ya. Ya, karena di sini ya peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ini biasanya cocok sekali di teman-teman kesehatan ya. Itu pengujian obat di lab itu benar-benar harus dikontrol, Mbak. Jangan misalnya apa contohnya ya? Suhu ruangan harus berapa derajat misalnya? 10 derajat. Itu harus 10 derajat. Kenapa nanti? Kalau sampai 30 derajat itu kemungkinan pengaruh obatnya bisa beda. Benar-benar dikontrol. Kemudian ada katalis, itu harus dikontrol benar-benar gitu loh. Nah, kalau di pendidikan itu sulit, Mbak. Kalau through experimental design ya. Contohnya apa? Contohnya anak-anak ya, kalau bisa sebelum belajar itu sarapan. Itu kalau true, belum tentu nanti kenyataan di lapangan. Bisa ada yang sarapan, bisa ada yang tidak. Kenapa nggak sarapan? Kadang-kadang bilang, saya sakit perut Pak kalau pagi gitu, sakit perut kalau pagi. Ya itu kan kita nggak bisa kontrol. Maka nanti dalam penelitian pendidikan, kadangkala true eksperimental sekali itu sulit dilakukan. Nah ini cocok sekali untuk teman-teman bidang kesehatan ya, bidang kedokteran, ya bidang farmasi ini cocok, ya bidang teknik ini cocok. Ya tapi Anda harus tahu ya, karena ini jenis-jenis penelitian eksperimental. Cirinya begitu ya. Maka di sini nanti bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun kelas kontrol itu diambil secara random dari populasinya ya. Sehingga ini merupakan true eksperimental yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga itu faktorial design. Ada kata-kata faktor ya. Kalau Anda ingat ya faktor dari 6 itu berapa sih gitu ya. Faktor dari 6 itu ada bilangan 1, ada 2, ada 3, ada 6 kan. Itu faktor. Sehingga faktor itu tidak hanya satu tapi beberapa itu faktor. Faktorial design. Sehingga di sini merupakan modifikasi dari true experimental design. Yaitu apa? Dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan ya variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Sebetulnya yang mempengaruhi terikat itu kan banyak, Mbak. Tadi saya katakan ya, ada model, ada anak les-lesan di luar,
bisa juga gender, ya bisa juga apa misalnya motivasi, bisa juga minat. Itu namanya faktorial design. Faktorialnya ya, sehingga dalam hal ini apa ya, pengaruh variabel terikat itu bisa dipengaruhi oleh beberapa variabel moderator tadi ya, jenis-jenisnya itu yang dikatakan dengan faktorial ya. Cuma nanti memang pinter-pinter si peneliti harus mengontrol variabel moderator ini gitu ya. Bisa juga diteliti beberapa ya. Kalau ada beberapa maka nanti masuk kategori faktorial design ya. Ada tidak hanya satu tapi misalnya apa? Metode belajar dan juga dilihat dari minatnya. Lah itu nanti adanya faktorial design. Sehingga faktorial design itu ya tidak hanya satu variabel bebas ya, kemudian ada beberapa variabel bebas. Oke. Kemudian ada yang terakhir itu adalah quasi experimental design. Nah, ini bentuk ini yang sering kita pakai dalam dunia pendidikan. Ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Sehingga dalam pendidikan itu terus sangat sulit dilakukan. Karena banyak faktor yang mengaruhi. Karena kaitan dengan psikologi siswa, Mbak. Ya. Desain ini mempunyai kelompok kontrol. Tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Sehingga dalam pendidikan itu kita sulit sekali untuk mengontrol variabel bebas ya yang mempengaruhi variabel terikat. Istilah lain dari kuasi itu adalah semu ya, sehingga dikatakan dengan eksperimental semu. Ini semu, istilahnya semu. Sehingga dalam pendidikan itu kita kenal dengan eksperimental semu. Ya. Ya, bukan yang tidak benar tetapi semu ya. Semu itu apa ya? Ada tapi bayang-bayang itu semu. Ya. Quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapat kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian ya. Nah, ini dalam pendidikan nanti lazimnya kita menggunakan quasi eksperimental ya, seperti itu. Langkah penelitian eksperimental, ini dari pendapat Budiono. Yang pertama, seperti yang lain, itu rumuskan masalah atau tujuan penelitiannya, ya. Kemudian lakukan telah pustaka atau teori yang relevan. Pasti langkah-langkahnya seperti itu, Mbak, Mas. Ya, kemudian buatlah hipotesis penelitian berdasarkan telah pustaka, ya, sehingga Anda membuat hipotesis itu dasarnya telah pustaka. Kemudian buatlah rancang atau pendekatannya ya, apa yang meliputi identifikasi variabel-variabel ya, variabel bebas dan terikat ya, kemudian tentukan populasi dan sampel penelitian ya. Kemudian pilihlah atau susunlah alat pengukur yang cocok, instrumen ya. Setelah instrumen tersusun, kemudian apa? Lakukan validasi ya dari instrumen yang telah kita susun. Baru nanti terakhir pilih teknik statistik yang sesuai ya, itu begitu. Kemudian langkah selanjutnya kumpulkan data ya. Data yang dikumpulkan biasanya berupa data berskala interval ya. Dalam penelitian eksperimental biasanya data berskala interval ya. Itu. Lakukan analisis data dari data yang telah terkumpul ya. Analisis statistik nanti ya bisa berupa uji T ya atau nanti berupa analisis of variansi atau ANOVA ya. Bila datanya semua interval ya, tapi kalau tidak nanti kita bisa menggunakan statistik non parametrik ya. Kemudian susun laporan hasil penelitian ya dan lakukan publikasi melalui jurnal ataupun konferensi ya. Itu. Kemudian statistik yang digunakan dalam penelitian eksperimental itu adalah biasanya menggunakan uji T bisa ya. Yang lazim adalah uji ANOVA ya. Ini analisis of variansi, uji ANOVA. Ya. Kalau uji T itu jika ada satu kelompok ataupun dua kelompok, Mbak, itu uji T. Tapi kalau dua kelompok lebih itu disarankan menguji ANOVA ya. Uji ANOVA itu bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek ya beberapa perlakuan terhadap variabel terikat. Itu uji ANOVA. Sehingga uji ANOVA bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek beberapa perlakuan terhadap variabel
terikat. Perlu diketahui bahwa ANAVA dapat digunakan hanya jika nanti variabel bebasnya berskala nominal dan terikatnya itu berskala interval ya, sehingga nanti bebasnya itu nominal ya, bernilai 1, 2 ya. Ada berapa banyak nominalnya itu? 1 misalnya model dan juga motivasi itu nominal. Ya, interval itu misalnya nilai ya, nilai 80, 90, 100 dan sebagainya ya. Itu. Kemudian ini ANAVA, nanti ANAVA itu ya ada ANAVA 1 jalur, ada 2 jalur ya. ANAVA 2 jalur, 1 jalur. Lah ada sel sama, ada yang sel tak sama, ada 2 jalur sel sama, ada sel tak sama. Apa bedanya? Coba kita jelaskan. Nah, ANAVA 1 jalur dengan sel sama. Pada ANAVA 1 jalan atau 1 jalur ya hanya terdapat ya di sini perhatikan, hanya terdapat satu variabel bebas ya, satu variabel bebas yang berskala nominal ya. Yang berskala satu variabel bebas saja yang berskala nominal. Misalnya variabel bebas itu mempunyai k nilai ya, mempunyai k nilai ini nominal. Pada pelaksanaan penelitian dengan uji ini diambil k sampel dengan masing-masing sampel berukuran n ya. Masing-masing sampel sama ini ya, berukuran sama nanti ya, makanya dengan sel sama ukurannya. Masing-masing sampel diambil dari populasinya sendiri sehingga dalam kasus ini terdapat k populasi. Sehingga nanti biasanya nanti sel sama itu setiap anggota sampel itu ukurannya sama ya, jumlahnya sama. Itu ANAVA 1 jalur dengan sel sama. Satu jalurnya dari mana? Ada satu variabel bebas ya. Satu variabel bebas. Kemudian ANAVA 1 jalur dengan sel tak sama itu sama satu variabel bebas tapi ukurannya itu tidak sama. Ya, itu tidak sama. Sehingga bedanya sama-sama satu variabel bebas tapi nanti di sini ukuran sel itu tidak sama ya. Masing-masing sel ini tidak sama ya, tidak harus sama. Itu bedanya di situ. Ya. Tidak harus sama. Nanti kita praktekkan di contoh ya, kita melalui Zoom saja supaya lebih jelas. Kemudian 2 jalur dengan sel sama itu dua jalur, biasanya ada 2 variabel bebas. Nah, di sini nanti selnya sama ya, selnya sama ya. Ada 2 variabel bebas di sini ya, ada 2 variabel bebas ya, ini 2 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Ya, cirinya begitu. 2 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Cuma nanti selnya itu sama ya. Dan kemudian ada ANAVA 2 jalur dengan sel tak sama ya, ada 2 variabel bebas ya, ada 2 tapi nanti 1 variabel terikat dan selnya tak sama ya. Di sini nanti prinsipnya sama dengan sel sama, bedanya di mana ya? Sama-sama ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Ya, saya ulangi, sama-sama memiliki 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Namun nanti selnya tidak sama ya, selnya tidak sama. Oke, nanti untuk contoh perhitungan nanti kita tampilkan ya, kita tampilkan melalui Zoom sesuai jam kuliah ya, secara sinkronus sesuai jam kuliah pada kelas masing-masing ya. Saya rasa itu untuk penghantar pertemuan penelitian eksperimental ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah nanti kita bertemu di perkuliahan sesuai dengan jadwal masing-masing. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.